Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Rafli Jodiansyah dengan NIM 022. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Bahasa Jepang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang secara signifikan. Bahasa Jepang sebagai bahasa asing yang populer di Indonesia tidak hanya diminati oleh para pelajar saja, tetapi juga oleh para pekerja. Di sini saya ingin membahas 5 poin tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang pendidikan bahasa Jepang. Dalam sejarah perkembangan bahasa Jepang baru dikenalkan pada abad ke-20. Setelah itu mereka berkembang dengan adanya kerjasama Indonesia dan Jepang. Setelah itu juga institusi pendidikan juga menawarkan program pendidikan bahasa Jepang bagi mereka yang minat untuk mempelajarinya. Selain itu, dan juga mengapa bahasa Jepang bisa populer? Menurut saya ada 3 faktor, yaitu pertama ada karena budayanya, yang kedua ada kesempatan kerja yang luas, dan ketiga yaitu ada pertukaran budayanya. Untuk poin yang kedua yaitu ada peran pendidikan bahasa Jepang. Peran pendidikan bahasa Jepang ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya mempelajari kosakata dan tata bicara, kita juga memahami budaya mereka untuk bagaimana cara saling menghargai dan cara sopan santun mereka dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu saja, peran pendidikan bahasa Jepang juga membuka peluang karir yang besar. Untuk poin yang ketiga yaitu ada metode pengajaran. Untuk metode yang pertama yaitu ada metode berbasis komunikatif. Metode ini menekankan siswa untuk terus berkomunikasi seperti berdebat, berdiskusi dan berbincang kepada siswa lain tetapi dengan bahasa Jepang. Dengan hal itu mereka bisa meningkatkan skill mereka. Untuk yang kedua yaitu ada metode berbasis teknologi. Metode ini menggunakan gadget atau handphone yang bisa mengakses YouTube atau aplikasi atau web yang lain untuk kita bisa memperluas ilmu kita dalam bahasa Jepang. Untuk yang metode ketiga yaitu metode berbasis proyek. Metode ini menekankan siswa untuk melakukan penelitian tentang budaya atau ilmu Jepang dan juga mempresentasikan ilmu mereka dengan bahasa Jepang. Untuk poin yang keempat yaitu ada tantangan pendidikan bahasa Jepang. Untuk tantangan yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya, yang kedua ada persepsi masyarakat, dan yang ketiga ada kurangnya kualitas pengajar. Untuk yang kelima yaitu ada prospek pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama yaitu ada peminatan pasar yang tinggi, dan yang kedua ada kerjasama internasional, dan yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Untuk kesimpulan yaitu pendidikan bahasa Jepang sangat berperan penting bagi negara kita karena bisa membuka peluang karir dan juga kesempatan kerja kita untuk bekerja di Jepang maupun di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ini. Tetapi kita juga memiliki tantangan, tetapi kita tidak usah cemas karena kita bisa didukung oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.